Baik, sedulur pemilih Wonogiri, kita lanjutkan bincang-bincang di podcast KPU Wonogiri bersama Dr. Agus, dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas 11 Maret Kota Solo. Mas Agus, melanjutkan pertanyaan tadi. Iya. Terkait persoalan klasik terkait DPT. DPT selalu berulang-ulang munculnya nama-nama yang sudah di TMS-kan di pemilu yang lalu muncul lagi. Nah, ini strategi-strategi apa yang perlu disiapkan oleh jajaran KPU ataupun stakeholder? Kalau KPU tiap bulan selalu mengupdate data-data tersebut. Nah, ini secara real kita punya data. Nah, tapi ketika tahapan bergulir itu mulai dari DP4 lagi. Kita mengulang. Bagaimana strategi itu? Ya, ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Pertama, dari aspek pemilih. Pemilu kita ini kan filosofinya memilih itu kan hak, bukan kewajiban. Kalau hak, maka kalau orang tidak menggunakan hak suaranya, itu tidak bisa dihukum, kecuali wajib. Itu kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Nah, karena hak, maka dia berkorelasi dengan sistem yang lain, berupa sistem model penguatan partisipasinya. Nah, penguatan partisipasi itu kan bentuknya kan stelsel-nya pasif. Stelsel pasif itu begini. Ya karena hak, ya data-data mengenai DPT itu menjadi sesuatu yang dianggap bukan kewajiban bagi pemilih untuk mengecek. Karena namanya saja hak. Maka menurut saya pemilih itu harus memilih salah satu pola partisipasinya, yaitu apa yang disebut dengan stelsel aktif. Dia harus mesti aktif nih ngecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum di dalam DPT. Nah, itu kan harus punya kesadaran untuk itu, meskipun hak, tapi dia harus memilih salah satu jalur partisipasi berupa stelsel aktif untuk mengecek apakah dirinya masuk apa tidak, tertulis atau belum. Itu dari aspek pemilih ya. Yang kedua dari stakeholder. Stakeholder yang paling penting dalam pemilu itu adalah partai. Karena peserta pemilu itu partai politik. Pemilu itu akan baik kalau DPT-nya itu cermat, benar, tertata, pasti. Nah, kalau dia nggak tertata, nggak tertib, nggak pasti, partai itu rugi sebenarnya. Karena kompetisi itu memperebutkan suara. Suara itu adalah DPT sebenarnya. Maka partai mesti punya kemampuan untuk mengecek itu. Dia punya teknologinya, dia punya data pembanding, sehingga dia bisa mengoreksi terhadap DPT yang didapat KPU. Supaya orang yang sudah TSM kok masih bisa masuk, misalnya orang mati masih masuk, dia mesti punya data. Nah, partai ini yang sekarang kan belum memiliki kemampuan untuk itu ya, untuk tanding data ya dengan KPU. Nah, itu strategi yang kedua. Nah, strategi yang ketiga di tingkat penyelenggara pemilu. Menurut saya penyelenggara pemilu yang sudah dilakukan itu baik ya, dia update setiap waktu daftar pemilih itu ya, menyediakan informasi untuk publik melihat dan partai politik melihat. Nah, tapi saya penguatan teknologi yang dimiliki KPU itu juga harus semakin baik. Kemudian SDM KPU juga semakin baik. Lalu informasi mengenai DPT itu disebarluaskan dengan media-media lebih populer ya, yang bisa bersentuhan secara langsung kepada peserta pemilu maupun kepada pemilih. Itu strategi yang mungkin bisa dilakukan. Ya, terkait DPT, hak pemilih atau pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang terkena bencana. Ini kan Indonesia rawan sekali terkait bencana, baik hidrologi, gunung meletus atau sebagainya. Ini ketika terjadi bencana, kemudian TPS berubah, DPT berubah, terus tempat pengungsian juga berubah. Ketika merubah TPS dan DPT di satu tempat, apakah ini perlu kesepakatan khusus antara KPU dengan pemerintah daerah? Iya, kalau dalam pemilu itu kan salah satu aspek terpenting itu adalah melibatkan stakeholder pemilu kan. Stakeholder pemilu itu tentu pertama adalah pemilih itu sendiri, yang kedua partai politik, yang ketiga pemerintah ya. Yang ketiga, yang keempat adalah aparat penyelenggara bidang keamanan ya,
polisi, TNI. Nah, dalam konteks penataan TPS karena faktor bencana dan sebagainya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari pemilik wilayah kan. Pemilik wilayah itu kan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa berarti bupati, bisa berarti camat, bisa berarti lurah, ya, RT, RW dan setempat. Nah, supaya nanti partisipasi pemilihnya tetap tinggi, memindahkan DPT dan tata kelola DPT melalui TPS, pemindahan TPS. Saya itu mesti koordinasi dengan stakeholder yang di tempat itu, supaya nanti begitu KPU memindahkan tempat, itu nggak sembarang tempat. Pindah tempat tertentu tapi nggak ada pemilih datang, gimana? Nggak terjangkau, wilayah terlalu luas, tidak ada transportasi ke sana. Yang begini-begini kan mesti diperhitungkan supaya partisipasi pemilihnya tinggi. Untuk partisipasi pemilih tinggi itu kan mesti mendiskusikan itu secara baik ya, dalam kerangka untuk gimana sih tempat TPS yang paling bagus nih supaya partisipasi pemilihnya tinggi ya. Pilihan strategis tempatnya itu kan yang lebih tahu adalah pemilik wilayah itu ya. Mas, biasanya di sini loh kumpulnya orang misalnya. Oh, bagusnya di pasar aja misalnya. Oh, bagusnya itu di balai RW. Oh, bagusnya itu di sini lokasinya misalnya. Itu kan yang tahu stakeholder penyelenggara pemerintah. Itu menurut saya. Kemudian terkait jaminan untuk kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilu. Ini seperti yang awal kayak saya sampaikan, pemilu 2019 serentak itu banyak menimbulkan korban. Ini perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, pusat, dari KPU sendiri juga regulasinya sudah ada terkait badan ad hoc yang mengalami meninggal ataupun kecelakaan. Nah, ini mendorong supaya stakeholder lebih memfasilitasi ruang. Ya. Kalau soal kematian atau bencana oleh karena faktor kelelahan penyelenggara pemilu dan seterusnya, ini kan mesti menjadi perhatian ya, menjadi perhatian khusus bagi kita. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya di 2024. Kalau ada peristiwa yang sebegitu memilukan hati itu terjadi lagi, itu namanya keledai. Nggak mau kan keledai aja jatuh di tempat lubang yang sama. Tapi potensi itu ada karena sistem pemilu kita kan nggak dirubah. Kan DPR sudah bersepakat tidak mengubah undang-undang pemilu. Di prolegnas juga sudah ditarik. Artinya sebetulnya konflik-konflik pemilu 2024 itu mirip 2019 yang lalu. Salah satunya beban kerja tadi. Sehingga nanti akan ada potensi penyelenggara pemilu di bawah itu mengalami kelelahan, lalu tekanan, bisa meninggal, bisa sakit, bisa kecelakaan dan seterusnya. Nah, untuk mengantisipasi itu selain desain pemilunya secara teknis itu harus dirubah oleh KPU, kan tidak perlu mengubah undang-undang kan, kalau soal teknis saja kan, melalui PKPU kan bisa. Mungkin kan yang penting ada kesepakatan antara KPU dan DPR ya dalam membuat PKPU itu. Nah, nanti disepakati saja desain-desain mana yang mesti disederhanakan supaya tidak melelahkan penyelenggara pemilu. Itu yang dari sisi sistem. Kemudian dari aspek pelindungan hak. Kan kalau dalam studi hak asasi manusia kan dibedakan menjadi 3 ya. Ada namanya menghormati, melindungi, ya, dan satu lagi memenuhi ya, hak asasi manusia. Nah, ketiga aspek ini mesti dilakukan oleh pemerintah dalam konteks tertentu juga penyelenggara pemilu ya. Ya mesti ada dana-dana yang disiapkan ya, untuk para penyelenggara pemilu itu yang mengalami kecelakaan ya. Bisa saja dianggarkan untuk menghormati mereka ya, bentuknya tali AC atau asuransi atau apa ya, karena kan hampir semua pekerjaan di Indonesia itu sudah diasuransikan ya. Masa penyelenggara pemilu nggak ada asuransinya ya kan? Itu kan mesti dipikirkan, merancang anggaran ya, sampai ke soal teknis yang begitu. Karena kemarin saya lihat ada loh beberapa TPS penyelenggara pemilu, berarti KPPS ya, yang meninggal dunia itu nggak kebagian santunan, ya kan, tidak seolah-olah dibiarkan. Gitu. Padahal mereka itu menurut saya adalah pahlawan sejati pemilu. Pahlawan pemilu itu mereka yang meninggal itu menurut saya. Karena definisi pahlawan itu sudah mengalami perubahan ya. Jadi pahlawan itu jangan dipandang harus mereka yang membawa senjata, ya, memanggul senjata perang. Era sekarang sudah mengalami perubahan.
siapapun yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara dalam bidang apapun, kalau jiwa raganya dikorbankan dengan ikhlas, itu pahlawan. Maka menurut saya teman-teman yang kemarin meninggal karena jasanya pemilu itu dengan tulus ikhlas, nah itu pahlawan. Nah, tapi pahlawan jangan digratiskan gitu maksud saya. Mesti ada perhatian negara gitu loh. Dalam bentuk asuransi kayak tali asih atau apa ya, untuk keluarga yang ditinggal, penghargaan-penghargaan tertentu ya, apresiasi tertentu. Itu penting dilakukan. Itu dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak mereka. Gitu, Mas. Ya, dari KPU kemarin juga sudah memperhatikan penyelenggara badan ad hoc baik untuk santunan ataupun ada beberapa yang pakai asuransi kecelakaan kerja. Kadang-kadang memang ada yang mungkin ini jadi persoalan ketika beliau mondok kemudian jangka lama sudah proses pengajuan ke RI-nya sudah ditutup 1 bulan atau 2 bulan meninggal. Nah, itu kan jadi dilema buat kita. Nah, nanti mungkin dari pemerintah daerah juga ada perhatian terkait teman-teman badan ad hoc, bukan cuma hanya beban dari KPU sendiri. Pemerintah daerah juga ikut berkontribusi terkait pengorbanan para pahlawan demokrasi tersebut. Nah, kita berharap bisa bersama-sama nanti ini lebih baik dari kemarin dan berharap tidak ada lagi korban-korban seperti itu. Nah, terakhir ini Mas Agus terkait pemilih 2024 jumlah pemilih milenial atau anak-anak muda itu mengalami pertumbuhan luar biasa. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke mereka agar mereka begitu peduli atau aktif terlibat di proses kepemilihan? Iya, pada prinsipnya kan Indonesia di tangan anak muda. Ya. Kalau kita bicara masa depan, itu adalah generasi muda hari ini. Generasi muda hari ini itu generasi masa lalu. Jadi kalau kita bicara kaitannya sejarah, hari ini adalah masa lalu. Masa depan itu ditentukan adalah hari ini. Maka anak-anak muda yang merupakan tulang punggung penting bagi negara dan bangsa itu mesti punya tanggung jawab untuk peduli terhadap pemilu. Karena apapun yang terjadi, hampir semua aspek kehidupan itu dimulai dari politik. Padahal pemilu itu ujung untuk menciptakan pemerintahan. Kata kunci menciptakan pemerintahan pemilu. Pemilu itu menciptakan pemerintahan, menciptakan presiden, menciptakan anggota DPR, menciptakan kepala daerah. Nah, kalau mereka nggak punya peduli terhadap pemilu, berarti kan nggak peduli juga dengan pemerintahan. Padahal pemerintah ini akan mengambil kebijakan kehidupan mereka sehari-hari. Maka saya berharap pemuda milenial, anak-anak muda ini mesti punya perhatian soal pemilu. Partisipasinya ditingkatkan, menggunakan hak pilih digunakan, mengkritisi pemilu, dan terutama mengkritisi para calon bupati, gubernur, wali kota, presiden, caleg, supaya nanti yang terpilih itu adalah orang-orang yang berkualitas sesuai dengan aspirasi mereka. Bayangkan kalau nggak peduli, siapa aja bisa menjadi caleg, siapa aja jadi pemenang ya. Jangan-jangan menang bukan karena kualitas ya, tapi menang karena nggak dipedulikan, sehingga dia seenaknya saja menggunakan hak kesempatan ya untuk menang itu dengan menggunakan money politik misalnya, kekerasan, intimidasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau punya kepedulian sejak awal itu nggak akan terjadi sebenarnya. Makanya selain peduli pada soal pemilu, yang terpenting adalah bagaimana membentengi diri mereka untuk tahu bahwa perbuatan-perbuatan apa sih yang dilarang dalam pemilu. Salah satunya adalah tidak boleh money politik. Dia harus berani menolak politik uang. Itu lebih penting, tidak sekedar partisipasi. Gitu, Mas. Ya, sobat pemilih pemula atau milenial, apa yang disampaikan Dr. Agus Riwanto tadi tentunya bisa lebih memacu teman-teman untuk lebih aktif terlibat dalam proses kepemiluan. Mungkin Mas Agus ini sebagai penguat untuk teman-teman penyelenggara, kebetulan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ya, untuk menyemangati para penyelenggara baik KPU ataupun calon badan ad hoc nanti apa yang perlu disampaikan buat beliau-beliau para pahlawan demokrasi. Ya, tentu bagi penyelenggara saya berharap secara penuh ya bahwa pemilu ini di tangan penyelenggara ya. Jadi kalau kita mau pemilu itu
demokratis dan adil, selain berangkat dari sistem pemilu yang baik, peraturan pemilu yang tepat, pengawasan yang tepat, tapi juga dari penyelenggara pemilunya. Jadi penyelenggara pemilu itu bagian dari electoral justice system. Kita menyelenggarakan sistem pemilu yang adil dan demokratis, itu juga dimulai dari penyelenggara pemilu yang baik, yang independen, yang profesional, ya, yang berani bersikap. Nah, ke depan penyelenggara pemilu itu harus bersikap seperti itu. Kalau mau jadi pahlawan pemilu, ya kan? Karena pahlawan itu harus mengalami perubahan. Kebetulan hari ini adalah hari pahlawan ya. Saya siapapun bisa menjadi pahlawan kalau dia bekerja dengan serius, tulus untuk kepentingan negara dan tidak berpihak kepada siapapun sebagai penyelenggara pemilu, itu bisa disebut sebagai pahlawan demokrasi. Silahkan harus tetap semangat dan memiliki heroik ya. Semangat kepahlawan itu tumbuh setiap hari. Kebetulan ini hari pahlawan, semoga kepahlawan itu menjadi cambuk bagi teman-teman untuk bekerja di 2024. Amin. Terima kasih Mas Agus terhadap support semangatnya kepada para penyelenggara. Sobat pemilih Wonogiri, ini podcast pertama dari KPU Kabupaten Wonogiri. Mohon saran, masukan untuk kami memperbaiki tayangan-tayangan podcast berikutnya.